mengarungi dunia shinobi, atau justru malah Himawari lah yang akan melakukannya? Sebagian jawaban kalian lebih memilih ke Himawari. Setelah admin amati, kalian ada benarnya karena dalam beberapa momen, ketika Himawari dikendalikan oleh mata Byakuganya, dia tidak terkendali dan tiba-tiba bisa jadi sangat berbahaya. Kurama sudah merasakan model Lopon miliknya. Seandainya itu terkena Boruto waktu itu, dampaknya pasti sangat parah. Pelajaran apa yang kita ambil dari kejadian itu? Yakni Himawari kemungkinan besar akan berubah jadi pribadi yang tak memiliki rasa kasihan ke lawan. Namun dia orang yang polos, admin takut ketika sikap dingin itu muncul setelah peristiwa besar seperti kematian seseorang yang disayanginya. Semoga itu tidak terjadi, karena kita belum siap kehilangan Naruto. Kemudian, Boruto menanggapi ucapan Urashiki dengan berkata, "Tiba-tiba aku seperti menolak melakukannya, sebab mereka dari masa lalu dan kita dari masa depan. Aku bukanlah orang yang harus membunuhnya, dia mati di tangan orang lain. Aku hanya tidak ingin melakukannya." Urashiki berkata lagi, "Kau benar, tapi Shibai sudah memerintahkannya padamu, dia melihat apa yang tidak kita lihat. Ya, aku juga tidak mengetahui keberadaannya ketika aku ditugaskan untuk mengawal Tuan Momoshiki waktu itu. Tuan Momoshiki juga tidak tahu kalau dia punya saudara. Kemungkinan identitasnya disembunyikan oleh ayah mereka. Ini benar-benar ironis, jika pada akhirnya Momoshiki akan membunuh kakaknya sendiri di tempat ini." Boruto berkata, "Kita tidak bisa melakukan apapun jika memang takdirnya adalah ini. Mau tidak mau, kakaknya harus tewas demi tubuhnya tak dimanfaatkan oleh Algojo pertama dan para bangsawan." Kemudian, Boruto kembali ke dimensi masa lalu. Sebelumnya dia dibawa pergi oleh Paman Momo ke tempat lain. Setelah Boruto kembali di dekat Amado, mereka semua bertanya-tanya tentang di mana Otsutsuki yang dilawan Boruto sebelumnya. Boruto mengatakan bahwa dia berhasil mengalahkannya. Informasi itu mengejutkan para bayangan hitam milik Paman Momoshiki. Mereka tidak menyangka bahwa bos mereka bisa dikalahkan. Boruto melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Sebenarnya bukan hanya kekuatanku yang berhasil menghabisinya, tetapi juga bantuan seseorang. Berkat cakranya, aku bisa melakukannya." Maksud Boruto adalah berkat kekuatan dari buah cakra Shibai sebelumnya. Mendengar itu, Ishiki versi 14 tahun benar-benar kaget. Dia berkata, "Apa? Tidak mungkin. Aku seperti tidak percaya bahwa dia telah mati." Raikage ketiga di depannya berkata, "Seharusnya pertempuran ini tidak perlu terjadi. Boruto sudah meminta kalian untuk tidak melawan. Lebih baik ikuti keinginan kami untuk merebut kembali 16 buah cakra. Lalu kami akan membaginya dengan kalian bertiga." Ishiki versi muda itu berkata, "Sudah terlambat. Kalian telah membunuhnya. Kalian tidak bisa dimaafkan." Ishiki versi muda itu seketika meluncurkan belasan besi hitam ke arah Raikage ketiga dengan begitu cepatnya. Namun, sang Raikage langsung mengaktifkan perisai cakra miliknya. Pertahanannya begitu kokoh dan besi itu tidak bisa melukainya. Kubus besar muncul mencoba menghimpitnya, tetapi sang Raikage langsung bergerak cepat untuk menghindarinya. Sementara kembali ke Boruto, dengan juga merah itu, dia langsung mendekati Momoshiki dan kakaknya yang sedang bertarung. Kawaki di situ berhasil menghabisi satu bayangan hitam setelah dia tidak fokus lantaran mendengar kematian bosnya. Kawaki lalu berhasil terbang. Dia berencana menyusul Boruto karena Kawaki mendeteksi ada sesuatu yang aneh. Setelah Boruto sampai di situ, Momoshiki sedang berdiri dan berkata, "Kenapa kau mempunyai perubahan tubuh sepertiku? Sebenarnya siapa kau ini?" Kakaknya berkata, "Itu sama sekali tidak penting." Dia menghujamkan 2 tusukan pedang pada bahu kanan Momoshiki. Tapi dia kaget karena Momoshiki tidak berdarah. Momo berkata, "Aku berbentuk jiwa. Sepertinya yang kau lakukan hanyalah sia-sia." Momo melihat ke arah Boruto dan bertanya, "Hei bocah, kenapa kau melihatku seperti itu?" Boruto berkata, "Tidak apa-apa. Apa kau mau aku membantumu?" Momoshiki berkata, "Itu tidak perlu. Aku masih punya urusan dengan anak ini." Boruto pun membiarkannya. Seketika Kawaki muncul di depannya dan bertanya, "Ada apa? Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu dari kami." Boruto kaget karena Kawaki mampu membaca gerak-geriknya tentang fakta soal kakak Momoshiki. Tapi dia berkata, "Pikiranmu tidak pernah benar dalam menilaiku, Kawaki. Saat ini,
Aku akan mencoba mencari keberadaan Dewa Otsutsuki Shibai. Sepertinya dia telah bertemu dengan Algojo pertama. Mudah-mudahan, hilangnya 16 buah cakra itu diketahui oleh Dewa Otsutsuki Shibai. Boruto membuka portal karmanya, lalu dia dan Kawaki pergi ke sana. Mereka berdua muncul di tempat yang berbeda. Boruto berkata, "Kawaki, Shibai memberikan titik koordinat lokasi para bangsawan. Sekarang ini, kita ada di planet mereka. Mari cari Shibai, sebab dia ada di sini untuk menemui para bangsawan Otsutsuki itu." Nah, ketika baru ingin melangkah, mereka berdua disergap oleh pasukan yang mengawasi planet tersebut. 3 Otsutsuki muncul mengepung mereka, salah satunya adalah dari ras Momoshiki. Dia berkata, "Ramalan itu ternyata benar, akan datang 2 orang manusia ke tempat ini, untuk coba mengambil kepunyaan kami. Tapi, seharusnya satu lagi memiliki mata Byakugan seperti kami. Kalian berdua, tidak memiliki Byakugan itu." Seketika Boruto mengingat Himawari, mungkin Otsutsuki itu membicarakan soal adiknya. Tak banyak basa-basi, Kawaki langsung menyerang menggunakan 10 besi hitam, sambil bertanya ke Boruto dengan berkata, "Apa sebenarnya rencanamu? Mengapa kita malah datang ke sarang musuh Boruto?" Boruto akhirnya mengatakan semuanya ke Kawaki. Setelah Kawaki tahu soal kakak Momoshiki, Boruto melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Shibai kembali memerintahkan kita untuk mencuri benda peninggalan milik klan ibu Momoshiki, yakni ras Kuzan di sini. Konon benda itu akan digunakan Shibai untuk mengembalikan jiwa ibu Momoshiki yang jadi jahat." Kawaki terkejut, dia semakin tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi. Nah, setelah percakapan mereka itu, 3 pelindung tempat itu meneriaki mereka dan akan menyerang balik. Boruto langsung menggunakan kekuatan kedua dari Jogan merah tersebut. Boruto hilang, lalu muncul di belakang satu Otsutsuki dalam bentuk seperti asap, lalu dengan cepat pedang Boruto bergerak membunuh satu Otsutsuki. Kawaki kaget, dari mana Boruto mendapatkan kekuatan sehebat itu. Melihat satu rekannya tewas seketika, 2 Otsutsuki lainnya memunculkan cahaya. Untungnya, cahaya itu kemudian tertutupi oleh Shibai. Dia muncul melindungi mereka sambil berkata, "Hati-hati, cahaya itu akan merubah karakter kalian secara permanen." 2 pelindung tempat itu kaget melihat Shibai, sementara itu Algojo pertama muncul juga, setelah dia melihat Shibai terbang ke sini. Boruto dan Kawaki lalu melihat sang Algojo inti, yang terkuat di antara semua Algojo sebelumnya. Dengan mata Rinnegan beserta Byakugan itu, dia meminta Boruto dan Kawaki untuk mundur, jika tidak, dia bisa menghancurkan Konoha dari situ. Kawaki malah berkata, "Gertakanmu terlalu basi, kami tidak takut pada ancaman murahan seperti itu." Saat itu juga, keluar cakra dari jari sang Algojo, lalu terbang pergi dari situ. Kita langsung lanjut ke momen di desa Konoha di sana. Naruto dan Madara masih waspada, mencari keberadaan Algojo keempat yang menghilang. Tiba-tiba, suara tawa bergema dari segala arah. Itu adalah suara Algojo keempat dan dia berkata, "Kalian pikir aku melarikan diri? Aku hanya sedang menunggu kekuatanku kembali lagi." Lalu tiba-tiba, mereka kaget dengan munculnya serangan bom cakra besar di situ. Ukurannya setara dengan besarnya desa Konoha. Itu adalah serangan yang dikirim oleh Algojo pertama, setelah Kawaki memancingnya untuk melakukannya. Algojo keempat kaget dan berkata, "Tidak salah lagi, ini adalah serangan penghancur planet milik Tuan Akasha." Madara langsung terbang meluncur ke arah datangnya serangan itu. Dia mengaktifkan kekuatan Rinnegan-nya, lalu memunculkan 2 meteor besar di langit Konoha, sebagai tameng agar serangan itu hanya menabrak meteornya. Madara berteriak ke mereka semua di bawah dengan berkata, "Aku ragu meteor ini bisa menahan itu. Segera evakuasi seluruh warga ke dimensi lain." Sasuke yang saat ini sedang melatih Shikadai dan lainnya, kaget melihat bom cakra beserta meteor besar Madara di langit Konoha. Dia permisi sebentar, lalu muncul di dekat Naruto. Naruto langsung berkata, "Sasuke, selamatkan seluruh warga dan pindahkan mereka menggunakan portal dimensimu." Obito akan melakukannya juga, dengan memindahkan yang lainnya ke dimensi Kamui miliknya. Saat itu juga, pertama-tama Sasuke pergi ke tempat Sarada berada, tapi saat sampai di tempat itu, terlihat hanya ada Mamushi dan Sarada maupun Daemon, ternyata telah menghilang. Usut punya usut, rupanya Jiraiya yang menyamar sebagai Anbu, membawa mereka berdua pergi ke penghalang kodok miliknya.
Tempat itu pernah digunakan Jiraiya untuk menculik satu Pain dan membunuhnya menggunakan Rasengan. Nah, akibat tak menemukan Sarada, Sasuke panik, sebab serangan Algojo pertama itu sudah mulai mendekati mereka. Apakah mereka akan selamat dari itu? Atau apakah ini akhir dari Madara dan para legenda shinobi lainnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena setelah itu